Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 dan Bapak mohon maaf minggu kemarin kita tidak bisa bertatap maya di dunia maya untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam disebabkan karena Bapak kemarin dalam keadaan sakit dan belum mempersiapkan materi pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan menyambung materi kita tentang sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan materi kemarin tentang sejarah Turki Utsmani. Nah, kemarin Bapak jelaskan bahwa pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah di periode klasik zaman keemasan, maka Islam itu sempat dalam keadaan terpuruk di negeri kawasan Arab Timur Tengah, lalu akhirnya bangkit beserta bangkitnya 3 kerajaan besar Islam lainnya. Ini disebut dengan periode pertengahan zaman kemunduran. Ada 3 kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Turki Utsmani yang kemarin sudah kita ceritakan, kita ambil ibrah dan pelajarannya. Yang kedua ada dinasti Mughal yang ada di India, dan itu akhirnya nanti di abad ke-20-an melahirkan negara Pakistan. Dan yang ketiga negara kerajaan Safawi yang itu akhirnya nanti di abad ke-20 melahirkan negara Iran. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Mughal yang ada di India. Bagaimana latar belakang lahirnya kerajaan tersebut, siapa nama-nama rajanya, apa peninggalan-peninggalannya, bagaimana ekonomi, pemerintahan, dan politiknya, kenapa mereka lalu mundur di daerah India, dan sampai berakhirnya kerajaan dinasti Mughal yang ada di India. Nah, penyebab dari lahirnya dinasti Mughal itu adalah karena kejatuhan Khalifah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad oleh serangan Mongol atau lebih dikenal dengan Mongol dan Tartar. Nah, kehancuran Abbasiyah ini mengakibatkan kaum muslimin terpecah ke dalam negara-negara kecil. Sangat banyak sebetulnya kerajaan-kerajaan kecil atau mul itu sangat banyak, tapi yang bertahan pada akhirnya hanya 3 tadi. 1 kerajaan Turki Utsmani, 2 kerajaan Safawi yang ada di Iran, dan 3 kerajaan Mughal yang ada di India. Nah, pada awal abad ke-13 Masehi, keadaan peta politik dunia Islam relatif mengalami kemajuan kembali setelah munculnya 3 kekuatan besar, yaitu tadi yang Bapak sebutkan. Nah, walaupun pada masa yang sama ketiganya berada pada kondisi sosial ekonomi yang berbeda dan pengaruh warisan pengembangan intelektual yang berbeda bagi dunia Islam. Kenapa? Karena memang coraknya berbeda. Di Turki itu sangat Sunni dan lebih mengandalkan kepada militer. Di Safawi itu Syiah, lebih mengandalkan kepada budaya dan perdagangan. Nah, begitu juga dinasti Mughal yang alirannya Sunni, tetapi Sunninya juga sudah Sunni yang bercampur baur dengan beberapa aliran Hindu. Selanjutnya, menu kajian kita pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama kita akan belajar tentang asal-usul kerajaan Mughal. Yang kedua kita akan belajar tentang hasil peradabannya, perluasan wilayah, dan kemundurannya. Asal-usul kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, yaitu keturunan Timur Leng dari Genghis Khan. Jadi, pasca ditaklukkannya Baghdad oleh dinasti Mongol dan Tartar, ternyata salah satu dari cucunya Genghis Khan yang bernama Timur Leng itu masuk Islam.
Qadarullah dia masuk Islam. Lalu menjadi khalifah di negeri kaum muslimin. Dia membangun kerajaan muslimin, kekuasaan muslimin di Baghdad. Bahkan berhasil mengalahkan salah satu khalifah terbaik dan memenjarakannya dari kerajaan Turki Utsmani. Timur Leng ini berhasil karena cita-cita yang utama yang ia ingin wujudkan adalah ingin mempersatukan kaum muslimin di bawah satu kekhalifahan. Siapa nama khalifah dari Turki Utsmani yang sangat kuat, dijuluki sebagai petir, itu yang bernama Bayezid I. Dia meninggal di penjara tetapi tidak disiksa karena kaum muslimin sesama kaum muslim. Memang tujuan Timur Leng ingin menyatukan timur sampai ke barat menjadi wilayah kaum muslimin. Kebetulan pada saat itu Turki Utsmani di wilayah barat itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Maka Timur Leng ingin sekali mempersatukan itu. Qadarullah itu tidak terjadi. Nah, Timur Leng ini mempunyai cucu yang bernama Zahiruddin Babur atau Zahiruddin Muhammad Babur. Ini lalu dia beserta dengan pasukannya menyebarkan wilayah Islam sampai ke daerah India, merebut daerah ibu kota India, New Delhi, dan berdirilah kerajaan kerajaan yang dikenal dengan Mughal tahun 1526 kira-kira sampai abad ke-19, sekitar 300 tahun lamanya berdiri kerajaan Mughal. Itu didirikan oleh seorang yang datunya dahulu menghancurkan Islam. Jadi begitulah cara Allah mengembalikan kejayaan kaum muslimin, melunakkan hati musuh-musuh Islam, lalu berbalik mereka adalah orang-orang yang mendukung muslimin. Jadi kerajaan Mughal yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur ini adalah kerajaan yang diwariskan oleh kebesaran Timur Leng. Kebesaran Timur Leng bukan dilahirkan dari orang asli India. Jadi itu datang futuh namanya. Nah, itu hebatnya kaum muslimin. Setiap kaum muslimin datang ke satu tempat itu tujuannya futuh, bukan menjajah. Menjajah itu adalah apabila orang datang ke satu tempat, bila niatnya itu menjajah, maka mereka akan mengambil seluruh harta dari yang dijajahnya, merendahkan martabat masyarakatnya, dan membuat masyarakatnya menjadi miskin. Tapi beda dengan futuh. Futuh itu dimiliki oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin datang ke satu tempat, mereka sama sekali tidak menghancurkan. Bahkan kaum muslim itu bila datang ke satu tempat itu membangun kota tersebut, bahkan rela mati di kota tersebut untuk menjadikan kota tersebut kota terbaik untuk didiami. Misalnya Spanyol itu atau yang dahulu disebut dengan Andalusia, itu adalah peninggalan peradaban kaum muslimin yang sampai sekarang dapat dinikmati oleh orang-orang Spanyol dari hasil jerih payah kaum muslimin membangun kota tersebut. Apa misalnya? Misalnya nih, pasca dihancurkan oleh Isabella dan Raja Ferdinand, salah satu peninggalan kaum muslimin di Spanyol itu adalah pohon zaitun yang sampai detik ini orang-orang Spanyol menikmati hasil dari pohon zaitun yang ditanam oleh kaum muslimin dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga pohon zaitun bisa hidup dan tumbuh di daerah Spanyol. Itu diimpor itu barangnya dari Syam. Sampai sekarang orang-orang Spanyol itu menikmati hasil dari jerih payah kaum muslimin. Bahkan di Spanyol itu jika sekiranya terjadi pembangunan jalan yang kebetulan mengenai kebun zaitun, maka jalannya yang dipinggirkan. Kenapa? Karena pohon zaitun itu pernah menyelamatkan ekonomi Spanyol di ambang kebangkrutan. Nah, begitulah kaum muslimin. Beda ketika penjajah yang datang, misalnya Belanda datang ke Indonesia. Masya Allah, tabarakallah.
Mereka memiskinkan masyarakatnya, mengambil hartanya, apalagi meninggalkannya begitu saja, bahkan tujuannya tidak ada sama sekali untuk membangun negeri yang mereka jajah. Nah, itu perbedaan antara penjajahan dan futuh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu juga di India, ketika Zahiruddin Muhammad Babur itu datang, sama sekali tidak ada niat untuk menghancurkan India. Yang ada adalah membangun India menjadi salah satu peradaban terbaik. Bahkan salah satu keajaiban, satu dari 7 keajaiban dunia itu ada di India. Dan itu bukan dibangun oleh orang-orang Hindu. Itu dibangun oleh kaum muslimin pada masa Shah Jahan. Disebut dengan Taj Mahal. Nah, itu karya kaum muslimin. Lanjut, berikutnya adalah kerajaan ini diteruskan, kerajaan Mughal ini maksudnya diteruskan kepada anaknya Humayun, Sultan Akbar Shah, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb, terus sampai beberapa nama-nama raja. Tapi ini raja-raja yang terkenal, yang kuat, yang berhasil memperkuat wilayah kaum muslimin di India pada saat itu. Nah, diteruskan oleh raja-raja sesudahnya sampai 300 tahun lamanya. Berkuasanya sampai 1707. Sebetulnya masih berlanjut, tetapi dalam keadaan lemah sudah kerajaan kaum muslimin yang ada di India sampai nanti dijajah oleh Inggris. Nah, sampai abad ke-17 kerajaan Mughal ini dipimpin oleh khalifah-khalifah atau raja-raja yang kuat seperti Akbar. Kalau kalian pernah nonton film apa itu? Joda Akbar. Nah, itu walaupun beberapa kisahnya dipelesetkan, itu menunjukkan kebesaran kaum muslimin yang ada di India. Ada Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Ini adalah raja-raja kuat yang membangun kerajaan India. Berikutnya adalah perluasan wilayah kaum muslimin dinasti Mughal yang ada di India. Ini dilakukan pada masa Akbar Shah atau Akbar Khan, Akbar Shah. Nah, daerah yang berhasil dilakukan itu bahasa India tuh, Sundargan, Kashmir, Bihar, itu sampai ke Gujarat. Salah satu tempat di mana menjadi tempat lahirnya kaum muslimin di Indonesia. Jalur masuknya itu Gujarat. Nah, sampai ke mana-mana itu. Intinya kalau sekarang itu dari India, Pakistan, Afghanistan, nah itu tarik ke atas itu adalah wilayah kaum muslimin dinasti Mughal sampai abad ke-18. Nah, itu dilakukan perluasan wilayah. Nah, pada kekuasaan Jahangir dan Shah Jahan, nah itu tidak ada ekspansi karena banyak pemberontakan dan perselisihan di dalam keluarganya sendiri. Bahkan kalau tidak salah Shah Jahan itu pun wafatnya disebabkan oleh keluarganya. Itulah kekuasaan. Tetapi tidak mengurangi kebesaran, kebaikan yang dilakukan oleh dinasti Mughal yang ada di India, yang sekarang melahirkan salah satu negara Islam hampir 100%, yaitu Pakistan. Tapi di masa Aurangzeb sesudah Shah Jahan itu ia berhasil menguasai Dokar, Bungala, dan Oudh. Nah, itu beberapa wilayah yang ditaklukkan pada masa dinasti Mughal. Berikutnya adalah, nah ini hasil peradaban dinasti Mughal. Ada bidang pemerintahan. Kerajaan Mughal ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa kepemimpinan Akbar Shah dan generasi sesudahnya yaitu Jahangir. Nah, itu bahkan Shah Jahan, Aurangzeb itu juga lumayan besar kekuasaan wilayahnya.
Untuk bidang pemerintahan itu dinasti Mughal itu berhasil melakukan melahirkan sumber daya ekonomi yang bagus di bidang pertanian. Nah, itu yang mereka lakukan karena memang di daerah India itu dan sampai sekarang India itu menjadi salah satu lumbung pertanian dunia dan itu dikelola dengan sangat amat baik oleh dinasti Mughal. Bahkan industri pertanian itu berkembangnya di India itu pada masa dinasti Mughal. Nah, itu yang dilakukan pada masa pemerintahan dinasti Mughal. Di bidang pemerintahannya mereka mengandalkan pemerintahan lokal untuk melakukan pembangunan secara merata di daerah India. Dan perlu diketahui bahwa di dinasti Mughal itu ada 2 agama yang sangat besar, bahkan agama kepemimpinan itu kalah besar. Itu yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Hindu. Jadi agama Hindu lebih besar daripada agama Islam. Jadi ketika kaum muslimin datang ke dinasti Mughal, mereka tidak serta-merta lalu memaksa rakyatnya karena kalah perang nih. Dinasti di India itu kalah perang. Tetapi dinasti Mughal tidak serta-merta memaksa rakyatnya itu untuk berpindah agama, tidak. Karena di dalam Islam agama itu tidak ada paksaan bagi orang lain, tidak boleh ada dipaksa. Yang boleh dilakukan adalah berdakwah. Makanya sampai runtuhnya dinasti Mughal yang ada di India, perlu diketahui ini, agama Hindu tetap menjadi agama terbesar di India. Pasca runtuhnya dinasti Mughal, atas hasutan dan perlakuan penjajah Inggris, kaum muslimin tersingkirkan dari India. Hingga akhirnya mendirikan negara tersendiri itu disebut dengan Pakistan. Coba bayangkan, 300 tahun kaum muslimin menguasai India. Tidak ada perubahan dari agama India itu kecuali sedikit. Mereka tetap berkaitan dengan Hindu. Dan kaum muslimin sama sekali tidak memaksa orang-orang Hindu itu untuk berubah agamanya. Itulah futuh, bukan penjajah. Beda kalau penjajah. Kalau penjajah itu dipaksanya kita untuk pindah agama, baik itu secara kasar maupun secara halus. Beda dengan kaum muslimin. Nah, itu. Berikutnya di bidang keagamaan. Nah, di bidang keagamaan ini di bidang pemerintahan dahulu, di bidang pemerintahan tadi juga ternyata kerajaan Mughal itu memiliki pemerintahan dan raja-raja yang kuat yang Bapak sebutkan tadi, itu ditaati oleh masyarakatnya. Nah, bahkan keadilan itu merata di bidang pemerintahan sehingga rakyat itu merasa puas dan sejahtera. Ini di raja-raja yang kuat yang tadi kita sebutkan, ada siapa? Zahiruddin Babur, Humayun, Akbar Shah, Shah Jahan, Aurangzeb. Nah, itu yang raja-raja kuat. Itu rakyat merasa cukup puas dan sejahtera dengan kepemimpinan raja. Nah, prajurit Mughal di bidang pemerintahan ini dikenal patriotismenya. Jadi sangat loyal terhadap pemerintahannya. Nah, begitu. Dan di dinasti Mughal ini para sultannya itu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Itu kira-kira gambaran tentang bidang pemerintahan. Di bidang keagamaan tadi sudah Bapak sebutkan antara Islam dengan Hindu. Jadi sama sekali tidak berbenturan, mereka bergandengan tangan. Bahwa lakum dinukum waliyadin itu betul-betul diterapkan di dinasti Mughal. Nah, di bidang ekonomi tadi bidang pertanian. Jadi keandalan itu di bidang pertanian. Walaupun ada sebagian nanti di bidang perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan. Nah, selanjutnya di bidang seni, nah kita tahulah beberapa tadi yang Bapak kisahkan tentang Taj Mahal itu adalah karya kaum muslimin.
dan beberapa kuburan-kuburan lainnya. Nah, itu karya kaum muslimin. Apalagi di bidang seni yang dapat dilihat itu taman-taman. Jadi beberapa taman yang dilahirkan dari Dari India. India itu termasuk bangsa yang terkebelakang dahulu. Lalu ketika kaum muslimin masuk, kaum muslimin ini kan sudah mengenal tentang budaya Persia, mengenal budaya Arab, mengenal budaya Romawi, sehingga ketika datang ke India mereka membangun dengan berbagai macam corak budaya dan pembangunan. Nah, kalau India aja bisa kurang mantap pembangunannya. Tapi ketika kaum muslimin datang itu dibangun dengan amat sangat indah. Taman-tamannya, gedung-gedungnya itu bercorak Persia. Masya Allah. Bercorak Romawi dan bercorak Timur Tengah. Dipadukan dengan corak lokal. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam bidang seni ini ada beberapa karya sastra yang hidup karena memang beberapa raja dari dinasti Mughal ini mencintai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya bidang ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Mughal. Pasca Aurangzeb meninggal itu tidak ada lagi kebesaran yang dapat dilakukan oleh para sultan karena beberapa hal. Jadi karena sultannya sudah mulai lemah, kepercayaan kaum muslimin dan orang-orang Hindu, masyarakatnya juga mulai kurang kuat terhadap pemerintahan dinasti Mughal. Kekuasaan politik juga sangat merosot dan kekuasaan pusat menjadi ajang rebutan. Nah, itu. Di bangsa Aurangzeb itu bahkan beberapa antar saudara itu bertikai untuk menjadi penguasa. Itu sangat melemahkan kerajaan Mughal, tapi masih mampu bertahan beberapa puluh tahun, bahkan hampir 100 tahunan. Nah, kerajaan Mughal ini akhirnya dikuasai oleh kerajaan Inggris. Nah, bahkan raja yang terakhir itu diusir dari dinasti Mughal oleh kerajaan Inggris. Faktornya apa saja? Menurut Badriyatim, salah satu sejarawan muslimin, menyatakan bahwa yang pertama karena terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Jadi pas gara-garanya itu disebabkan karena antar saudara saling berperang sehingga tidak bisa lagi memikirkan bagaimana militer ini dapat berkembang, dapat bangkit. Berikutnya yang kedua adalah kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Di hampir seluruh kaum muslimin, apabila khalifah, sultan atau rajanya itu bermewah-mewah, maka tinggal menunggu kehancuran. Apa penyebab dinasti Abbasiyah runtuh? Itu salah satunya. Karena khalifah itu kaya raya, amat sangat kaya raya, dan rakyatnya dalam keadaan miskin. Dinasti Abbasiyah itu konon katanya ketika Mongol menyerang, di bawah halaman dinasti Abbasiyah itu amat sangat banyak harta. Itu menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah. Apa yang menyebabkan Turki Utsmani runtuh? Itu disebabkan karena cinta harta di akhir kekhalifahan. Apa yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh? Juga harta. Walaupun di khalifah terakhir itu bagus, Marwan bin Muhammad, tetapi sebelumnya itu rata-rata cinta harta. Khalifahnya cinta harta. Itu menyebabkan dinasti Umayyah runtuh. Apa yang menyebabkan Andalusia runtuh? Sama, harta. Apa menyebabkan Indonesia sulit merdeka dari Belanda? Itu penyebabnya adalah harta. Salah satunya adalah harta. Ketika beberapa beberapa orang-orang yang mempunyai pengaruh itu dapat diambil oleh Belanda dengan harta. Nah, itu kira-kira.
Berikutnya, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya. Memang Aurangzeb ini, jadi ayahnya itu Shah Jahan. Aurangzeb ini agak dalam tanda kutip, walaupun di satu sisi Aurangzeb ini membuat negara itu stabil, tapi di sisi lain rakyat menjadi tertekan. Tapi dia kuat. Nah itu salah satu kemunduran. Berikutnya, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir itu adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Maksudnya, kadang bahkan mereka itu, para pemimpin atau sultan itu dapat dikendalikan oleh menterinya, dapat dikendalikan oleh wazirnya. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, yang mana kekhalifahan itu memang betul-betul atau kepemimpinan itu betul-betul dipegang oleh satu orang. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, demikian tentang penjelasan dinasti Mughal. Silahkan nanti dibaca-baca lagi tentang dinasti Mughal. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita, mendapatkan hikmah yang bagus, yang bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita ajarkan ini menjadi amal, menjadi kebaikan, menjadi timbangan berat nanti di akhirat kelak. Silahkan yang ingin bertanya nanti disampaikan pertanyaannya, yang ingin didiskusikan silahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.